Shalom, selamat malam Sobat Rema sekalian. Tema Rema malam ini adalah motivasi mengikut Yesus. Kita tentu tahu kisah di mana Tuhan Yesus membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Suatu mujizat yang sangat spektakuler dan membuat nama Yesus semakin terkenal. Sebelum Yesus mengadakan mujizat ini, dicatat orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, maka orang-orang hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Sampai di sini kita melihat kesuksesan luar biasa dari pelayanan Yesus. Biasanya kita menganggap kisah ini selesai sampai di sini. Dan jarang dibahas kelanjutan dari kisah ini. Tapi tahukah saudara, apa yang terjadi setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini? Yang terjadi adalah Yesus kemudian berkata kepada orang banyak itu demikian. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus membongkar motivasi orang banyak. Mereka mengikut Yesus karena sudah makan kenyang. Artinya, orang-orang ini tidak peduli siapa Yesus. Yang penting, perut mereka kenyang, sakit mereka sembuh. Sedangkan bagi Yesus, mujizat yang dilakukan adalah tanda untuk menuntun orang mengenal siapa Yesus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 25-71, Yesus menjelaskan secara panjang lebar siapa dirinya. Dia adalah roti yang turun dari surga. Yesus ingin mengatakan, Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus menjelaskan siapa dirinya dan apa yang dilakukannya dalam dunia ini kepada orang banyak yang mengikutinya. Namun, apa reaksi orang banyak setelah mendengar penjelasan Yesus ini? Yohanes pasal 6 ayat 66 menuliskan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau di awal orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, di akhir kisah ini, orang banyak meninggalkan Yesus. Di awal, Yesus ingin dijadikan raja. Di akhir kisah ini, jangankan dijadikan raja, bahkan tidak ada orang yang tertarik untuk mengikut Yesus. Yesus membongkar motivasi orang banyak. Ternyata mereka mengikut Yesus cuma ingin berkat saja tanpa peduli siapa Yesus. Saudara sekalian, bagaimana dengan motivasi kita mengikut Yesus? Apakah karena kita ingin semakin mengenal Yesus? Ataukah karena semata kita ingin mendapat berkatnya saja? Kita cuma ingin mujizat, materi, kesembuhan, masuk surga. Namun sesungguhnya kita tidak peduli siapa Yesus. Kita hanya peduli kepada kepentingan diri kita sendiri saja. Mari, kita tidak menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Tujuan utama kita mengikut Yesus adalah karena kita ingin semakin mengenal dan semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Biarlah ini juga yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Yesus. Karena kita ingin mengenal Yesus, dan bukan cuma ingin mendapat berkatnya saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikut dan menjadi murid Engkau dengan motivasi yang benar dan murni, untuk semakin mengenal Engkau. Dan bukan karena ingin memanfaatkan Engkau untuk kepentingan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, tolong jaga motivasi kami tiap-tiap hari, agar tidak menyimpang. Kami tetap setia mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.